Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia ini, majlisul ilmi, untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, yang kita berharap dengan hadirnya kita di majlis ini mendapatkan faidah, pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena inilah yang menjadi tujuan utama kita. Kita hadir di majlisul ilmi untuk mempelajari syariat, mempelajari hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan hal-hal yang dilarang olehnya. Setelah itu, maka hendaklah kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Inilah yang disebut dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, yang selalu diminta oleh Nabi SAW. Setelah sholat subuh, beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Sebaliknya, Nabi juga selalu berlindung dari yang namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Di dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'u bih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah merasa takut, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak didengar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan mengkaji salah satu ayat Al-Quran yang berisi tentang wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga wasiat tersebut dikatakan wasiat ilahi, karena wasiat tersebut langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Dan wasiat ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 151.
yang ada Al-Quran mungkin bisa disimak. Ayat 151 sampai dengan ayat 153. Iya. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan yang terkutuk. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah ya Muhammad, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan wasiat tersebut. Ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemarilah, akan aku bacakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana. Ini yang kedua. Hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin atau karena takut kelaparan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Udah berapa nih? 3. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah wasiat Allah kepada kalian agar kalian memikirkannya. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan yang lebih baik sampai di usia balik. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Dan sempurnakanlah timbangan dan juga takaran dengan seadil-adilnya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memberatkan seorang pun kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Wa idza qultum fadilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berkata, maka berbuat adillah walaupun itu kepada kerabat dekat kalian. Wa bi ahdillahi aufu. Dan dengan janji Allah penuhilah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Itulah wasiat Allah kepada kalian agar kalian mengingatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah wasiat ilahi yang kita akan bahas, di mana isi dari wasiat tersebut ada perintah dan juga ada larangan. Dan ketahuilah jamaah sekalian, satu hal yang wajib kita imani di dalam hati kita, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu melainkan di balik itu ada kebaikan. Sebaliknya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang suatu perbuatan melainkan di balik perbuatan itu ada apa? Ada kerusakan, ada bahaya. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang indahnya Islam. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat hidayah, hidayatul Islam. Karena semua syariat Islam isinya adalah kebaikan. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan di situ ada kebaikan buat kita. Ya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat,
mensyariatkan puasa, mensyariatkan haji, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Pasti ada maslahatnya. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu. Allah mengharamkan bangkai, Allah mengharamkan daging babi, karena tentu pada makanan-makanan tersebut terdapat apa? Kerusakan, berbagai macam penyakit. Yang pertama, kita perhatikan jamaah sekalian. Allah mengatakan, "Kul," katakanlah ya Muhammad. Subhanallah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mampu untuk menyampaikan langsung kepada umat manusia. Tetapi setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala ingin memerintahkan sesuatu kepada hambanya melalui lisan siapa? Melalui lisan Rasulnya. Allah bisa saja menyampaikan kepada seluruh umat manusia, seperti misalnya dengan kayak kita gitu kan, mengumumkan kepada masyarakat pakai apa? Pakai toa gitu kan, pakai speaker. Allah mampu untuk melakukan itu, mengumumkan secara langsung kepada umat manusia. Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin memerintahkan kepada manusia melalui lisan-lisan Rasulnya? Apa hikmahnya jamaah sekalian? Dan ini hikmahnya adalah sebagai ujian buat manusia. Karena mungkin kalau Allah menyampaikan secara langsung, kita yakin semua manusia pasti akan mendengarkan. Karena mereka menyaksikan Allah mungkin secara langsung, bisa mendengar suaranya. Inilah juga salah satu hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa terlihat di dunia, tapi nanti di akhirat pasti akan terlihat. Khususnya bagi orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan puncak kenikmatan, yaitu bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di dunia tidak terlihat. Demikian pula ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu melalui lisan Rasulnya. Ini merupakan ujian buat kita. Ujian. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat hambanya, apakah mereka beriman atau tidak. Karena yang menjadi kewajiban bagi kita adalah beriman. Yang namanya iman adalah percaya, yakin 100% di dalam hati, meyakini tentang apa yang Allah perintahkan. Maka yang namanya percaya itu sangat artinya kalau di zaman sekarang ini sulit begitu kan. Tapi namanya iman, yang terkadang sesuatu yang tidak masuk akal kita tetap wajib mengimani. Contoh misalnya, Nabi SAW melakukan perjalanan yaitu Isra Mi'raj. Dari Mekah ke mana? Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian lanjut ke atas langit, ke langit yang paling tinggi. Saat itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa ditempuh dengan jalan biasa, mungkin pakai kuda, pakai unta. Berapa lama? Sebulan. Berangkatnya berangkat saya sebulan, baliknya lagi sebulan, berarti membutuhkan waktu 2 bulan. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke atas langit yang saat itu belum ada pesawat, belum ada Apollo, roket belum ada. Dan Nabi SAW mengabarkan itu di depan umatnya. Makanya saat itu menjadi ujian terbesar bagi orang-orang yang beriman, bagi manusia yang ada saat itu. Artinya mereka wajib untuk apa? Mengimani. Nabi lakukan Isra Mi'raj hanya berapa lama? Semalaman saja. Enggak sampai 1 hari 2 hari, tapi hanya 1 malam. Tapi inilah iman jamaah sekalian. Udah, walaupun itu tidak masuk akal, mereka wajib mengimani. Bayangkan kalau kita dihadapkan seperti itu. Kalau saya misalnya ngabarkan kepada antum semuanya, kira-kira percaya enggak? Kemarin semalam bis maghrib saya berangkat ke Saudi, sholat isya di sana, sholat subuh di sana, kemudian saya langsung ke sini lagi ngisi kajian. Percaya enggak?
Ya enggak. Siapa yang percaya gitu kan? Iya. Artinya kalau yang menyampaikan itu adalah Nabi, udah kewajiban kita hanyalah sami'na wa ta'ana wa shaddaqna. Inilah disebut namanya iman. Dan ini merupakan prinsip kita dalam beragama, dalam bermanhaj, dalam berakidah. Pokoknya apapun yang dikhabarkan oleh Nabi, Rasulnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, udah kewajiban kita hanyalah mengimani. Ya. Nah, kemudian apa diantara isi wasiat tersebut? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk melakukan perbuatan syirik. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian atau hendaklah kalian meninggalkan kesyirikan. Nah, perhatikan jamaah sekalian. Dosa besar yang pertama kali disebutkan adalah syirik. Yang ini menunjukkan kepada kita tentang bahayanya kesyirikan. Karena ada sebuah kaidah disebutkan, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan sesuatu kecuali sesuatu tersebut menunjukkan perkara yang paling penting, atau sebaliknya perkara yang paling bahaya. Semua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan oleh Nabi SAW, kalau disebutkan pertama kali, maka menunjukkan hal itu sangat penting atau sangat paling bahaya. Ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang pertama kali adalah syirik. Hal ini menunjukkan kepada kita bahayanya kesyirikan. Dan juga kebalikannya. Jika syirik adalah perbuatan yang paling berbahaya, maka kebalikannya tauhid adalah amalan yang paling tinggi, amalan yang paling utama. Ketika dikatakan syirik adalah dosa yang paling besar, maka tauhid adalah amalan yang paling utama. Dengan tauhidlah amal ibadah seseorang diterima semuanya. Tanpa adanya tauhid, maka amal ibadah seorang sia-sia. Walaupun dia telah mengorbankan segala-galanya untuk melakukan kebaikan, membangun masjid, menyumbangkan hartanya untuk kepentingan Islam, tapi di dalam hatinya tidak ada tauhid, maka itu sia-sia. Tauhid adalah perkara yang bisa menjamin seseorang masuk ke dalam surga. Walaupun dia berlimang dosa, pelaku maksiat, mungkin dia sering meminum khamar, meninggalkan sholat. Kalau dia meyakini sholat itu tetap wajib, dan dia bertauhid, artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ujung-ujungnya akan masuk masuk surga. Inilah keutamaan tauhid. Tauhid yang membuat orang itu mendapatkan syafaat Rasul. Ketika manusia membutuhkan penolong, membutuhkan orang yang bisa menolong dia, menjadi wasilah dia, ya, maka hanya orang-orang yang bertauhidlah yang akan mendapatkannya. Apa kata Nabi SAW? As'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbih. Ya, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya. Nah, jadi ini jamaah sekalian, karena Allah sebutkan yang pertama, maka syirik adalah dosa yang paling besar. Dan sering kita dengar tentang bahaya-bahaya kesyirikan, yaitu bahaya-bahaya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh amal ibadah yang dia telah kerjakan itu bisa terhapus karena gara-gara melakukan kesyirikan. Ketika misalnya dia sejak balik rajin beribadah, bersedekah, haji, umrah, kemudian di usia 40 tahun dia melakukan kesyirikan, mendatangi dukun misalnya,
atau percaya dengan jimat ataupun yang lainnya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka amalmu itu semua terhapus dan engkau termasuk orang yang paling merugi. Ya, makanya kajian-kajian yang membahas masalah syirik, tauhid, sunnah, bidah, ini adalah tema kajian yang sangat penting. Tidak ada kata bosan bagi kita untuk mempelajarinya. Ketika misalnya ada ustadz dikit-dikit bahas syirik, bahas bidah, bahas tauhid gitu kan, justru ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk selalu mengingatkan, apalagi di negeri kita mayoritas muslim, tetapi pada prakteknya jauh dari ajaran Islam. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan mereka jadikan itu sebagai wirid harian. Setiap malam dia baca sekian ratus kali, sekian ribu kali, tapi ternyata pada prakteknya jauh dari konsekuensi kalimat apa? La ilaha illallah. Makanya Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Fa'lam, ketahuilah la ilaha illallah. Artinya kita harus memahami dulu itu kalimat la ilaha illallah. Kenapa kita harus terus membahas masalah-masalah seperti ini? Ini dalam rangka meneladani apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Barangkali kita mungkin mengenal sunnah 1 tahun, 2 tahun, mungkin paling lama 5 tahun, 10 tahun. Ya, lihat bagaimana para nabi dan rasul mereka mendakwahkan tauhid, mengajak umat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melarang mereka melakukan kesyirikan. Nabi kita saja di Mekah berdakwah tauhid berapa tahun? 13 tahun. Belum lagi nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh jamaah sekalian, berapa tahun berdakwah? 900 tahun. Bayangin, 900 tahun. Kita baru ya ngaji 5 tahun, 10 tahun, ya selalu komentar gitu kan, syirik lagi, bidah lagi, bosan cari kajian yang lain gitu. Ya. Nah ini, jadi ya seperti pembahasan kitab Tauhid di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita bahas dari awal sampai akhir, tamat ulang lagi dari awal sampai akhir, terus seperti itu, agar betul-betul tauhid kita itu kuat. Ya, karena kita berada di mayoritas, kebanyakan orang-orang itu tidak memahami makna kalimat la ilaha illallah. Iya. Perhatikan jamaah sekalian, Allah mengatakan alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini ada kalimat syai'a. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, maka kita akan mengerti kalimat syai'a di situ nakirah atau ma'rifat. Nakirah. Kalau ma'rifat biasanya pakai apa? Pakai alif lam. Allah tusyriku bi syai'a. Allah tidak mengatakan Allah tusyriku bi asyai'a, tapi syai'a. Di sana ada kaidah fikhiyah, an-nakiratu fi siyaqi nafi awin nahi tufidil umum. Apabila ada isim nakirah datang setelah konteks kalimat tersebut menunjukkan penafian atau larangan, seperti di sini Allah tusyriku bi syai'a, larangan, maka ini berfaedah umum. Maksudnya apa? Umum. Kita disuruh untuk meninggalkan segala bentuk praktek-praktek kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil, baik sebentar maupun lama, baik kepada siapapun, kepada wali, kepada nabi, kepada orang pintar, pak kiai, pak ustadz, pepohonan, batuan, bebatuan. Tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan itu semua. Ya. Ini Allah tusyriku bihi syai'a, meninggalkan semuanya. Dan kalau kita bahas tentang macam-macam kesyirikan, sangat banyak. Di antaranya syirik yang
masih banyak dilakukan di masyarakat kita, yaitu mendatangi kuburan, bukan malah mendoakan si penghuni kubur agar mendapatkan ampunan maghfirah, tapi justru malah mereka berdoa kepada penghuni kubur. Makanya kesalahan ketika orang mendatangi kuburan ada 3. Yang pertama, dia meminta secara langsung. Wahai wali fulan, tolonglah aku. Wahai wali fulan, panjangkanlah umurku. Wahai ustadz, wahai habib, ya, segerakanlah jodohku. Ini jelas syirkun akbar, syirik besar. Karena dia meminta kepada makhluk yang justru mereka itu sangat membutuhkan kita. Mereka dengar gak kita berdoa jamaah? Dengar gak? Orang udah mati dalam kubur, ketika kita berdoa, dengar gak? Tidak. Tidak mendengar. Apa kata Allah? Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau ya Muhammad tidak bisa membuat orang yang sudah mati itu bisa mendengar. Ya, percuma dia baca ini, baca itu gitu kan di sisi kuburan, tidak akan didengar oleh penghuni kubur tersebut. Makanya ketika Allah mengatakan tentang orang-orang yang mati syahid, bal ahya, maksud hidup di sini artinya tidak kita kiaskan dengan kehidupan di dunia. Justru mereka dikatakan yurzakun, mereka justru itu mendapatkan rezeki, artinya membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, termasuk kesalahan juga di mana dia itu datang ke kuburan menjadikan dia sebagai wasilah dalam doanya. Enggak minta langsung kepada penghuni kubur, tapi dia menyampaikan, wahai wali fulan, tolong sampaikan hajatku kepada Allah. Syirik bukan ini? Nah, termasuk syirik. Menjadikan orang yang sudah mati itu sebagai wasilah, pelantara. Dan mereka yang melakukan seperti ini, mereka berdalil dengan hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis-hadis yang tidak jelas, yang istidlalnya tidak dibenarkan. Ya, bahkan mereka juga akal-akalan. Mereka mengatakan seperti kita, kalau kita ingin bertemu langsung dengan presiden, gak mungkin. Siapa kita? Rakyat biasa. Makanya kita kalau pengen ketemu sama presiden, melalui ajudannya, melalui orang-orang terdekat dengannya. Nah, demikian pula kalau kita ingin berdoa kepada Allah, siapa kita? Kita banyak dosa, banyak maksiat. Makanya kita mencari orang yang bisa menyampaikan doa kita. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, para wali, habaib, pak kiai. Ya, nah ini termasuk kesyirikan. Ini tidak dibenarkan, hanya akal-akalan saja. Atau juga yang ketiga, termasuk kemungkaran di kuburan, yaitu apa? Meyakini dia berdoa di situ mustajabah. Dan ini yang paling banyak nih. Kadang ya kita ingkari dia, nggak boleh kamu ziarah kubur ke sana. Nanti doa-doa lagi di sana. Enggak, saya nggak berdoa sama Allah. Aku tidak berdoa kepada penghuni kubur, tidak juga menjadikan wasilah, tapi saya berdoa di sana karena di sana itu sangat mustajabah. Nah ini meyakini tempat itu adalah tempat yang sangat mustajabah dalam berdoa. Nah ini termasuk kebid'ahan yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Kenapa? Karena ketika dia berdoa di situ, anggaplah misalnya doanya itu diijabah. Besok-besok kira-kira dia datang lagi nggak? Datang lagi. Bulan pertama dia berdoa, ya Allah, ya, segerakanlah jodoh saya. Berikanlah aku jodoh yang cantik, orang Arab, orang Turki misalnya. Ternyata di bulan kedua dikabulkan doanya. Kira-kira bulan ketiga datang lagi nggak? Minta yang kedua. Namanya itu sama sekalian. Ya, artinya itu banyak kesyirikan-kesyirikan di negeri kita. Walaupun kita sudah paham nih, wajib untuk kita sampaikan. Tetangga, saudara, siapapun yang masih punya kerabat, teman yang melakukan kesyirikan seperti ini, wajib untuk kita ingatkan. Ya, karena setelah kita tahu, bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Ya, ini jamaah sekalian, masih banyak kesyirikan, masih percaya dengan jimat, tatayur. Ya,
menganggap sial bilangan-bilangan tertentu, menganggap sial bilangan 13, 14. Ya, makanya antum kalau bikin usaha tulis 13 berkah. 14 berkah gitu kan. Nah, percaya dengan gelang-gelang, kalung-kalung, kalung sawan. Tahu kalung sawan? Biasanya kalau bayi itu dikasih kalung gitu ya, itu nggak boleh dibuka tuh kalungnya itu. Nggak tahu isinya ada apaan itu. Ya, jadi walaupun mereka sholat, walaupun mereka mengaji, walaupun mereka membaca kalimat la ilaha illallah, tetap mereka dikatakan musyrik. Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ingat ya, ini saya berbicara secara umum, tidak memvonis orang. Jangan sampai antum setelah kajian dari sini, ketika ada orang pakai kalung sewan, musyrik kamu. Artinya secara umum kita katakan orang-orang yang melakukan seperti ini adalah orang musyrik. Karena orang itu dikategorikan musyrik, yang pertama yaitu mereka yang menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah ini, menyembah itu. Ini jelas kesyirikannya. Namun musyrik itu bukan hanya itu. Musyrik juga termasuk adalah ketika dia di satu sisi berdoa kepada Allah, dia sholat, dia puasa, dia hadir kajian, tapi di lain waktu dia masih mengamalkan praktek-praktek kesyirikan. Masih suka percaya dengan zodiak, perbintangan. Ya, ini termasuk musyrik. Makanya ini Allah mengatakan alla tusyriku bihi syai'a. Ya, janganlah kalian melakukan kesyirikan dengan apapun, artinya umum semuanya. Ya, oleh karenanya jamaah sekalian, kalau kita kembali memahami makna kalimat la ilaha illallah. La ilaha artinya penafian, illallah artinya isbat. Maksudnya yang pertama itu kita harus menafikan, membersihkan, meniadakan, mensucikan semuanya. Kita tiadakan dari diri kita berbagai bentuk-bentuk kesyirikan. Harus kalau dia punya jimat dibuang, harus kalau dia punya ilmu kanuragan dia berusaha untuk membuangnya. Pokoknya betul-betul dia bersihkan. Setelah dia bersihkan ilallah, itu dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, luas kalau kita membahas kesyirikan. Kemudian wasiat yang kedua. Apa wasiat yang kedua tadi? Naam, wabil walidaini ihsana. Hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Subhanallah jamaah sekalian. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang haknya, selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hak-hak manusia. Artinya, siapakah orang yang pertama kali yang kita utamakan untuk berbuat baik? Maka orang yang pertama kali untuk kita berbuat baik adalah siapa? Orang tua kita. Sebelum kita berbuat baik kepada yang lainnya, sebelum kita mentraktir teman kita, sebelum kita membangun masjid, sebelum kita memberikan manfaat kepada orang lain, maka lihat dulu siapa? Orang tua kita. Apakah keadaan ekonominya membaik atau mungkin malah tidak punya? Ya. Makanya ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bisuhbati, artinya siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Apa kata Nabi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ya, ummuka artinya sampai 3 kali baru abuka. Subhanallah. Nah, ini kadang kita jamaah sekalian sama orang lain royal, baik, nggak sayang, nggak hitung-hitungan. Giliran sama orang tua dikit-dikit diungkit-ungkit gitu kan. Kan kemarin udah dikasih mobil, kan kemarin udah diumrohin. Ya. Nah ini, ya, wabil walidaini ihsana. Di antara hal yang menunjukkan tentang pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua jamaah sekalian
Kenapa kita harus mendahulukan kebaikan kepada mereka? Karena perintah berbakti kepada kedua orang tua itu ya sudah ada di zaman dahulu. Artinya perintah berbakti kepada kedua orang tua juga syariat nabi-nabi terdahulu. Seperti perkataannya Nabi Isa di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 32, Allah mengatakan, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Allah menjadikanku orang yang berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Allah pun mewasiatkan aku untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat selagi aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya. Allah juga menggandengkan ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya, maka Allah juga perintahkan agar kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Anishkulli wali walidaika. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, dan hendaklah kalian bersyukur kepada kedua orang tuamu. Subhanallah. Kalau kita lihat bagaimana jasa orang tua kita, pengorbanannya luar biasa. Sejak kita belum ada di kandungan, di mana orang tua kita setelah menikah menanti kedatangan kita. Kemudian setelah ibunya mengandung, menahan penderitaan yang sangat luar biasa, rasa berat, ya, sakit, kemudian juga lelah, capek. Kita di dalam kandungan ibu kita berapa bulan jamaah sekalian? 9 bulan. Ya, bayangkan kalau misalnya kita setiap hari gitu kan, di perut kita ngandutin batu bata. Tahu ngandutin? Artinya ngikat batu bata di perut kita. Mau tidur, mau ke toilet, kita ikat batu bata di perut kita. 1 atau 2. Berat gak jemaah? Berat. Itulah orang tua kita. Kemanapun orang tua kita pergi, kita selalu ikut bersamanya. Ya. Kemudian setelah itu melahirkan kita, yang taruhannya adalah nyawa. Banyak yang meninggal ketika melahirkan, entah itu pendarahan atau mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu kan? Ya, kemudian setelah kita dilahirkan, ya, kita disusuin, dididik, diajarkan, diberikan makan, diberikan pakaian sampai kita dewasa seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita bukan hanya bersyukur kepadanya, tapi kita juga disuruh untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kebaikan apapun yang kita berikan jamaah sekalian, berupa harta ataupun yang lainnya, itu tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua kita. Pernah suatu ketika seorang datang kepada Hasan Al-Basri. Dia mengatakan, ya, aku memiliki seorang ayah, dan ayahku sudah sangat tua dan menderita sakit tidak bisa bergerak, yaitu sakit stroke. Hari-harinya hanya bisa mampu di atas ranjang, stroke total. Ya, dan ini terjadi sudah 10 tahun. Dan apabila dia hendak buang hajat, maka aku tidak merasa jijik untuk menampung kotorannya itu dengan kedua telapak tanganku. Artinya kalau mau BAB, mau apa gitu kan, ya, dia gunakan tangannya untuk menampung kotorannya tersebut. Dan tidak ada merasa jijik. Setelah kotor, dia basuh, dia cuci gitu kan. Setiap hari seperti itu. Dan ini dilakukan berapa tahun? 10 tahun. Dan dia pun bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, apakah aku sudah membalas jasa kedua orang tuaku?" Ya, kata Hasan Al-Basri, "Belum." Kenapa? Karena dulu waktu engkau masih kecil, engkau diceboki oleh ayahmu, berharap dan berdoa agar kamu menjadi orang sukses. Tetapi ketika engkau nyebokin orang tuamu, ya, engkau anggap ini hanya sebuah perintah. Dan kadang muncul di dalam hatimu berharap untuk orang tuamu itu agar apa? Cepat meninggal. Ya, ini jamaah sekalian. Ya, artinya orang tua cinta sama anaknya
Fitrah. Ya, fitrah jamaah sekalian. Makanya orang tua, kalau posisinya orang punya gitu kan, orang tuanya kaya, maka anaknya pasti jadi raja gitu kan, dimanja. Tapi kalau anaknya kaya, ya biasanya orang tuanya jadi apa? Jadi babu, jadi pembantu gitu kan. Kadang main ke rumah anaknya dikit-dikit, nih suruh nyebokin, suruh jagain, dia mah enak kerja, jalan-jalan gitu kan. Ada seperti itu jamaah sekalian. Ya. Maka ini ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, selain kita meninggalkan segala bentuk kesyirikan, selain kita semangat ibadah, jangan lupa untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Terutama tatkala mereka sudah lanjut usia. Makanya perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu bukan hanya tatkala kita masih kecil, bukan hanya tatkala kita sudah menikah, tapi tatkala mereka sudah lanjut usia, bahkan sudah meninggal pun kita disuruh untuk berbakti kepada mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīmā. Terutama apabila salah satu dari keduanya atau keduanya sudah lanjut usia. Ini Allah lebih pertegas lagi nih, agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita tatkala mereka sudah lanjut usia. Maka jangan sekali-kali engkau katakan tapi ucapkanlah kepada keduanya dengan kalimat yang lemah lembut. Allah katakan fala taqul lahumā uff, artinya kita dilarang hanya mengucapkan kalimat apalagi sampai menghardik, mencela, mengusir, mengungkit-ungkit. Ya, hanya kita melirik dengan pandangan tajam, melototin gitu kan, itu sudah durhaka jamaah. Apalagi kalau sampai membentak, ya, selalu disalah-salahin orang tuanya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua tatkala mereka sudah lanjut usia? Karena kalau mereka masih muda, tentunya tidak sesulit tatkala mereka sudah tua. Kadang-kadang orang tua yang sudah tua gitu kan, sudah pensiunan, gak punya apa-apa gitu kan, pengen tinggal sama kita. Kadang juga udah sangat tua, pikun apalagi gitu kan, dibilangin susah. Nah ini perintah agar kita untuk selalu bersabar. Ya, makanya dalam ayat ini Allah katakan imma yablughanna indaka, tatkala mereka sudah lanjut usia di sisimu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaklah seorang anak mempersilahkan orang tuanya untuk tinggal di mana? Tinggal di rumahnya. Ini justru yang sangat utama jemaah sekalian. Kita minta orang tua kita untuk tinggal di rumah kita, tapi mereka tinggal di rumah kita bukan untuk membantu kita. Kadang-kadang orang tua kita suruh tinggal di rumah kita untuk apa? Membantu pekerjaan rumah. Karena mungkin anaknya banyak, udah bu tinggal di rumah saya aja, bantu-bantu. Ya kan? Nah ini, jadi Allah katakan indaka, lebih utama kita nyuruh orang tua kita tinggal di rumah kita. Kita minta dia, jangan ini malah melempar gitu kan. Seorang kakak melempar ke adiknya, udah kamu aja, kamu kan gak terlalu sibuk. Adiknya bilang, apaan saya sibuk banget, punya anak kecil banyak, kamu aja masih punya anak satu. Nauzubillah jamaah sekalian, dilempar seperti ini. Tawarin dia, bu, ayo bu tinggal di rumah saya aja. Kalau ibunya bilang, enggak nak, ibu masih betah di kampung, alhamdulillah. Jangan. Artinya kalau kita sudah tawarkan gitu kan, dia enggak mau, ya sudah, jangan alhamdulillah bu, ya udah enggak apa-apa. Iya, tatkala orang tua kita ada di rumah kita, berarti di situ ada gerbang besar, ada pintu bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Karena ingat, ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua. Maka setinggi apapun jabatan kita, jangan lupakan orang tua kita. Dan ingat, jangan sakiti mereka dengan rasa rindu. Rindu sakit gak jamaah sekalian? Sakit. Bapak-bapak kalau misah sama istrinya seminggu gimana? Berat. Demikianlah orang tua kita.
Kadang dia nggak enak telepon sama anaknya, suruh datang gitu kan. Mungkin dia ngerti sibuk. Kitalah yang nyadar diri. Ini jangan ketemu orang tua kita cuma setahun sekali pas lebaran, tok mudik dikasih parcel. Ya, karena mungkin parcel di rumah nggak ada yang makan, akhirnya dikasih ke orang tua. Ya, ini sama sekalian. Ya, artinya kapanpun, dimanapun, hendaklah kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Lihatlah bagaimana ulama-ulama terdahulu, baktinya mereka kepada orang tua mereka jauh dibandingkan dengan orang-orang di zaman sekarang. Siapa yang tidak kenal dengan haywah? Ulama besar jamaah sekalian. Kalau dia mengisi kajian, yang hadir itu bukan hanya puluhan, belasan, ratusan, tapi berapa? Ribuan. Dan dia memiliki orang tua yang sudah pikun. Ibunya sudah sangat pikun, sudah sangat tua gitu kan. Bagaimana kisah yang menunjukkan baktinya dia kepada ibunya tersebut? Ketika dia sedang mengaji seperti ini, baru mulai, tiba-tiba dari sebelah kanan atau mungkin dari samping masjid ada orang yang memanggil dia. Manggilnya nggak sopan. Manggilnya dengan sebutan haywah, haywah. Pak Ustadz, Pak Kiai dipanggil dengan sebutan namanya haywah. Sopan gak ini? Nggak sopan. Seperti misalnya ada manggil-manggil saya gitu kan, muhlis, muhlis gitu ya. Artinya nggak sopan itu kan. Ternyata pasti tengok, oh ibunya. Apa kata ibunya? Haywah, cepat pulang. Itu ayam belum dimpanin. Jadi disuruh pulang, suruh ngapain? Ngempanin ayam. Mungkin kalau kita lagi fokus, lagi serius gitu kan, rapat, musyawarah atau apa gitu kan, ngelihat ya orang tua sudah pikun, ya. Apa yang dilakukan oleh haywah? Apakah dia mengatakan, udah kita lanjut aja, dia udah pikun, gak apa-apa? Apa mau seperti itu? Tidak. Dia langsung tutup kajiannya jamaah sekalian. Dia mengatakan, saya berbakti kepada kedua orang tua saya wajib. Adapun saya menyampaikan ilmu seperti ini sunnah. Akhirnya dia tutup kajian dan dia pun nyamperin ibunya. Pulang. Nggak mau ngapain? Ngempain ayam. Subhanallah. Ini banyak kisah-kisah yang menunjukkan ya, bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu sangatlah penting. Dan juga kebalikannya. Orang yang durhaka menyakiti hati orang tuanya, maka dia telah terjatuh kepada dosa yang sangat besar. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan di hadapan para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Ingat, Nabi tidak mengatakan dosa yang paling besar, tapi apa? Dosa besar yang paling besar. Apa diantaranya? Beliau menyebutkan al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ketika orang meninggal dunia dalam keadaan orang tuanya murka, orang tuanya marah sama dia, ada rasa dendam, maka jangan harap dia bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW mengatakan, salasatun la yadkhulunal jannata wa la yanzurullahu ilaihim. Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan masuk dalam surga. Tidak akan masuk dalam surga. Dan Allah tidak akan melihat dia. Jangankan dia melihat Allah, Allah tidak akan melihat dia. Padahal melihat Allah adalah puncak kenikmatan. Siapakah di antara 3 orang ini? Yang pertama adalah al-'aq, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, an-nisa'u al-mutasyabbihatu birijal, yaitu wanita yang menyerupai, bertingkah seperti laki-laki. Dan yang ketiga, yaitu wadayus alladzi yukiru al-khubusa fi ahlih. Wadayus, suami atau ayah yang membiarkan kemungkaran di tengah-tengah keluarganya, mendiamkan istrinya keluar rumah tidak berjilbab, membiarkan putrinya itu dibonceng laki-laki yang bukan mahramnya, dibiarkan putrinya itu diajak nonton bioskop pacaran, membiarkan anaknya tidak sholat. Maka ini disebut namanya apa? Dayus. Ya. Jadi di antara dosa yang sangat besar ini, durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan tidak ada dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia daripada dosa durhaka kepada kedua orang tua.
Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa itu biasa, setiap dosa biasanya Allah tunda azabnya nanti pada hari kiamat. Illa ukukul walidain fa innahu yu'ajjalu sahibu. Kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua yang bisa jadi Allah segerakan azabnya. Dan terbukti dalam sejarah, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Allah langsung balas dia di dunia. Ya, ketika dia berani membentak orang tuanya, maka tidak jarang ada anaknya yang punya anak lagi, anaknya ini membentak dia. Ketika dia tidak ngurusin orang tuanya, orang tuanya sangat membutuhkan dia gitu kan, kemudian dia punya anak, anaknya pun tidak akan berbakti kepada dia. Ini keburukan akan melahirkan apa? Keburukan. Makanya Nabi mengatakan, innal khaira la ya'ti illa bi khairin. Sesungguhnya kebaikan akan melahirkan kebaikan. Kebalikannya, keburukan akan melahirkan apa? Keburukan. Ya, orang yang berbuat buruk akan mendapatkan keburukan juga. Tapi jangan pula hukum seperti ini disebut namanya hukum apa? Hukum karma. Ya. Nah, tidak ada hukum karma gitu kan. Tapi ya ini, setiap keburukan pasti dibalas dengan keburukan. Terbukti dalam sejarah, lihat. Mungkin sering pernah kita dengar kisah Juraiz. Ya Allah langsung kabulkan permintaan ibunya. Demikian pula banyak kisah rakyat yang dulu kita sering baca gitu kan. Wallahu alam benar atau kesahihannya gitu kan, kisah apa itu, main kundang. Ya, ini cukuplah mengetuk hati kita, ya, agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sempatkan waktu kita untuk berkunjung, telepon, WA, tanya, ya, sisihkan gaji kita untuk kedua orang tua kita. Iya, ini ya wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut lapar, karena takut miskin. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Larangan ini, larangan membunuh anak, ya, baik dalam keadaan kita miskin maupun dalam keadaan kita berkecukupan. Membunuh anak adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah, waddul banat, di mana mereka juga membunuh, ya, putri-putri mereka karena mereka anggap itu sebagai aib. Ya, demikian pula tidak jarang di antara mereka membunuh hidup-hidup anak-anak mereka karena takut miskin, karena takut gak bisa ngempanin. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, demikian pula Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ayyu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah menciptakanmu. Tsumma madza, kemudian apa lagi? Qala an taqtula waladaka khasyata ayyut imam ma'ak. Ya, yaitu engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu, nyusahin kamu gitu kan. Takut gak bisa membiayakan sekolah, takut tidak bisa, ya, memberikan makan. Maka, ya, hal ini tidak diperbolehkan. Dan larangan membunuh anak, jamaah sekalian, bukan hanya, ya, membunuh ketika dia sudah lahir di muka bumi ini, tetapi termasuk larangan dalam ayat ini yaitu menggugurkan janin. Janin, jamaah sekalian, baik janin yang belum ditiupkan ruh di bawah 120 hari atau sudah ditiupkan ruh, maka haram untuk digugurkan. Tidak boleh. Apalagi kalau sudah ditiupkan ruh dengan alasan apapun. Misalnya ketika bayinya itu sudah usia 5 bulan atau 7 bulan, di USG ternyata ada cacat fisik,
mungkin bibirnya sumbing, atau mungkin ya paru-parunya cuma satu, atau mungkin jantungnya tidak normal, atau mungkin ya pokoknya segala macam gitu kan, ya aib-aib ataupun cacat yang ada pada dirinya, maka tetap tidak boleh digugurkan. Bahkan para ulama mengatakan walaupun itu membahayakan orang tuanya, kalau sudah ditiupkan ruh 7 bulan, misal dokter prediksi, wah ini kalau lanjut aja nih, tidak digugurkan, tidak dikuret, ibu yang akan bahaya, ibu yang akan resikonya bisa meninggal. Para ulama mengatakan, walaupun dalam keadaan seperti ini, tetap tidak boleh digugurkan. Kenapa? Karena kita tidak boleh mempertahankan satu nyawa dan menghilangkan nyawa yang lain. Sedangkan janin yang sudah ditiupkan ruh itu sudah jadi manusia. Apa buktinya? Rasulullah SAW mengatakan apabila janin sudah ditiupkan ruh, sudah lebih dari 120 hari atau 140 hari ya, maka apa kata Nabi SAW? Saat itu dia dicatat rizkinya, ajalnya, umurnya. Anggaplah misalnya ketika tidak digugurkan, lahir tapi ibunya meninggal, maka ibunya itu meninggal bukan karena sebab kita, tapi karena sebab takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sudah ditiupkan ruh tidak boleh. Adapun kalau belum ditiupkan ruh, masih 1 bulan, 2 bulan, maka di sini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan jika memang dugaan kuat, ya analisa dokter ini membahayakan dia, maka boleh digugurkan. Jika memang itu belum ditiupkan ruh, masih 1 bulan, 2 bulan itu ya. Ya. Nah, dan juga termasuk larangan ini, larangan membunuh anak, yaitu mencegah kehamilan. Ya, mencegah kehamilan pakai KB, atau mungkin ketika berhubungan dia azal, mengeluarkan di luar, KB suntik, KB pil, susu KB, spiral, steril, maka ini hukum asalnya tidak dibenarkan. Kenapa jamaah sekalian? Ini ketika dia pakai KB, alasannya apa? Waduh, nanti banyak anak repot pergi sama sekarang. Dan ini juga menjadi program pemerintah sekarang kan. 2 anak cukup. Ya. Nah, ini menyalahi dalil-dalil yang sangat banyak. Di antaranya adalah ini, ya, nahnu narzuqukum, kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Makanya sering kita dengar istilah banyak anak banyak rezeki. Bang, benar jamaah. Ketika kita belum nikah, gaji kita mungkin setiap 700, 800 juta gitu kan. Udah menikah. Gitu kan. Nah, maka ini jamaah sekalian, ya, kalau sudah punya anak banyak, ini biasanya banyak rezeki. Maka coba lihat orang tua kita dulu. Anaknya banyak-banyak kan. Ada yang 1 losin, 2 losin ya kan? Ya, emang seperti itu jamaah. Ya, dan para ulama merinci tentang masalah hukum KB, tidak mutlak tidak boleh ya. Karena tujuan orang pakai KB itu ada 3. Yang pertama, membatasi. Udah cukup kita mah 3 anak aja. Capek gitu kan. Ya berat sekarang biaya sekolah di negeri berapa, kuliah berapa duit gitu kan. Sedangkan kita udah mau pensiun muda gitu kan. Iya, ini gak boleh membatasi. Menyalahi banyak dalil tadi. Nabi SAW mengatakan tazawwajul wadudal walud. Ya, nikahilah wanita yang penyubur, banyak anak, dan juga penyayang. Demikian pula Nabi SAW justru bangga dengan banyak ya umatnya nanti pada hari kiamat. Ingat, kalau tujuannya membatasi, cukup punya 2 anak, 3 anak, ini tidak boleh, haram. Yang kedua, jika tujuannya adalah mencegah kehamilan, artinya dia nikah memang pengen gak punya anak, ribet punya anak gitu kan. Orang gak pengen punya anak, dia malah pengen gak punya anak. Mau pernikahan pertama atau pernikahan yang kedua. Kadang orang nikah yang kedua cari yang sudah gak bisa punya anak gitu kan, sudah menopause gitu ya. Nah, artinya ada orang pengen nikah yang kedua, cuman pengennya ya begitu doang gitu kan, pengen gak punya anak. Ini juga salah. Karena salah satu tujuan pernikahan bukan hanya untuk istimta, melampiaskan syahwat, tapi untuk memperbanyak anak.
Tidak boleh tujuan laki-laki suami menikah yang kedua, ketiga, tapi cari yang istrinya itu mandul, yang nggak punya anak. Ya, tujuannya seperti ini nggak boleh. Ya, 6, ini nggak boleh mencegah kehamilan. Dan yang ketiga yaitu mengatur kehamilan. Inilah yang diperbolehkan. Karena mungkin dia sesar, ya kan, harus hamil lagi 3 tahun ke depan. Maka ya kalau alasannya seperti ini diperbolehkan. Tapi ingat, tidak boleh steril permanen. Ya, artinya mematikan ya fungsi alat reproduksi. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, ini sesuai dengan kebutuhannya saja. Ya, jadi itu ya wasiat yang keberapa? Wasiat yang ketiga. Wasiat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Janganlah kalian mendekati perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, al-fawahish itu jamak dari kata al-fahsyu. Al-fawahish itu artinya perbuatan maksiat, perbuatan dosa, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan perbuatan dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Dan para ulama mengatakan al-fawahish itu syai'un mutafahishun fi nufusi jami'in nas. Disebut perbuatan itu adalah perbuatan keji, al-fahishah, apa yang dianggap buruk oleh manusia. Apa yang dianggap buruk oleh manusia, maka biasanya juga dilarang dalam syariat. Dan banyak di sana dosa-dosa yang secara langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa tersebut termasuk fawahish, termasuk perbuatan keji. Apa contohnya jemaah? Zina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji. Ya, perhatikan di sini jamaah sekalian, memahami ayat wala taqrabuz zina wala taqrabul fawahish. Jangan dipahami bahwa larangan ini hanya sifatnya mendekati. Jadi deketin zina nggak boleh, kalau zinanya boleh. Salah. Ini orang nggak pernah belajar tafsir, gitu kan? Karena ada orang seperti ini gitu kan? Ya, kenapa mau zina? Ya boleh kok, yang nggak boleh deketin doang. Ya, justru perhatikan jemaah, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang mendekati suatu perbuatan, dan ini banyak, wala taqrabul fawahish, wala taqrabuz zina, ya, atau juga dengan kalimat ijtanibu, jauhilah, ijtanibu ashabal mubiqat, atau ketika Allah mengharamkan khamr, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibu, jauhilah. Ini memberikan makna bahwa kita tidak hanya dilarang melakukan perbuatan itu, tapi kita juga dilarang melakukan wasilah-wasilah yang menjurus kepada perbuatan maksiat tersebut. Jelas? Jadi Allah itu tidak hanya melarang berzina, tapi Allah juga melarang perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perzinahan. Karena memang biasanya orang itu melakukan zina pasti ada muqaddimahnya. Ya, pendahulu-pendahulunya. Enggak langsung orang ujuk-ujuk gitu kan, yuk zina yuk, gak mungkin. Kecuali PSK gitu kan. Nah, ada muqaddimahnya. Makanya Allah larang semuanya muqaddimah ini. Apa yang pertama kata para ulama itu? Nazratun, pandangan. Ya, setelah pandangan turun kemana? Turun ke hati. Ya kan? Pandangan, kemudian turun ke hati,
kemudian dari hati respon ke mata, ke mulut, senyum. Ya kan? Wa btisamatun, senyum. Kalau udah laki-laki perempuan gitu kan saling senyum, udah nyetrum tuh. Nyambung itu kan. Ya. Wa btisamatun. Setelah wa btisamatun, maka fasalamun. Artinya mungkin dia berusaha untuk PDKT gitu kan. Ya mungkin si Ikhwan ini nanti salamin saya masih dia ya. Ya ini kalau udah perempuan dapat salam dari si Fulan, berbunga-bunga hatinya. Apalagi kalau ada balasan salam, salam lagi ya. Udah. Maka yang keempat, nah ini fakalamun, berusaha untuk mencari nomor HP-nya, akun Facebook-nya, akun IG-nya gitu kan. Minta di follower segala macam gitu ya. Ya ini kalau sudah dapat kontaknya, nomor WA-nya, oh deh, mulailah ya. Dia SMS-an, WA-an gitu kan. Dan itu bisa ya 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Belum puas, setan gak sampai di situ. Setelah fakalamun, WA-an gak puas, teleponan. Teleponan toh gak puas juga. Maka yang kelima apa? Famauidun. Pasti ada janjian. Ayo janjian di mana? Di kuburan sepi ya. Janjian pasti cari tempat-tempat yang ya mungkin di mall di mana gitu kan. Famauidun. Kalau sudah famauidun, faliqaun, bertemu dua insan yang berbeda jenis kelamin gitu kan. Kalau sudah bertemu berdua-duaan, oh deh, ini banyak peluang-peluang untuk melakukan perzinahan. Makanya semua ini pandangan, ya pertemuan, pembicaraan, semuanya diharamkan. Semuanya haram kalau memang kita tidak ada kebutuhan, tidak ada alasan gitu kan, nggak boleh. Ya, pandangan mata, makanya kita disuruh untuk menundukkan pandangan. Terutama di zaman sekarang ini sangat sulit untuk menundukkan pandangan. Saya selalu memohon kepada Allah jamaah sekalian. Kenapa saya katakan sulit? Iya. Ya kadang orang itu tidak ada rasa berdosa untuk memandang perempuan. Di rumahnya ada televisi, ada gadget gitu kan, ya, yang dia buka apa namanya, kadang buka YouTube, iklannya iklan perempuan, susah. Ya. Nah, dan juga berdua-duaan. Nah, ini kalau orang laki-laki perempuan sudah berdua-duaan, apa kata Nabi SAW, ya la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna syaitana salisuha. Tidaklah seorang laki-laki perempuan berdua-duaan, melainkan yang ketiga adalah syaitan. Iya. Jadi ini termasuk perbuatan keji, berzina. Kita dilarang melakukan wasilah-wasilah yang menjurus kepada perzinahan. Makanya wanita ini adalah fitnah yang sangat besar. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian terhadap dunia dan juga terhadap wanita. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan an-nisa'u habailu syaitan. Wanita adalah pancing-pancingnya syaitan. Ini bukan ibu-ibu ya. Ya, artinya wanita yang keluar rumah dengan bertabaruj, berhias, pakai lipstik warna pink, ya kan, pipinya diwarna-warnain, kemudian sepatunya tinggi, tanahnya ketat. Nah, ini udah menjadi fitnah, pancingnya syaitan sudah. Akan dibuat indah oleh syaitan. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'atu auratun idha kharajat istashrafa syaitan. Wanita itu adalah aurat apabila dia keluar rumah, tidak menjaga auratnya, maka syaitan akan membuat dia indah. Walaupun jelek, walaupun artinya mukanya pas-pasan gitu kan, tapi kalau penampilan seperti itu, ini akan membuat fitnah. Ya. Nah, kemudian ada lagi perbuatan keji yang lainnya Allah sebutkan adalah al-liwat. Melakukan ya hubungan sejenis, homoseksual, lesbian. Apa kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 28? Walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tuna rijal wa taqta'una sabil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi Lut
mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kalian telah melakukan perbuatan yang sangat keji yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Kalian telah mendatangi laki-laki dan memutus jalan, artinya kalian melakukan perampokan, mengambil harta dan yang lainnya. Lihat jamaah, ada perbedaan. Allah katakan zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, enggak pakai alif lam, menggunakan isim nakirah. Tapi kalau homoseksual, la ta'tunal fahisyah, pakai apa ini? Pakai alif lam. Apa bedanya? Bedanya kalau zina itu adalah salah satu dari perbuatan keji dari sekian banyaknya perbuatan keji. Jadi di antara perbuatan keji adalah zina. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan ya, homoseksual ini menggunakan alif lam menunjukkan kepada kita bahwa ya, bahwa homoseksual adalah puncak kekejian, biang dari berbagai bentuk kekejian. Ya. Makanya orang yang punya penyakit seperti ini harus diobati. Ingat, ini bukan fitrah. Karena cinta sama jenis, ada laki-laki gitu kan, melihat laki-laki yang jenggotan langsung tinggi syahwatnya gitu ya. Maka ini bukan fitrah tapi penyakit jamaah sekalian. Perempuan lihat perempuan cantik langsung nafsu. Ini bukan fitrah tapi ya ini penyakit. Kenapa? Karena fitrah yang Allah tetapkan kepada anak manusia apa itu? Hubbus syahwat minan nisa. Dijadikan indah, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia yang namanya laki-laki senang sama perempuan. Yang namanya perempuan senang sama laki-laki. Itu fitrahnya. Ya. Makanya orang yang punya penyakit seperti ini dikit-dikit ini sudah takdir gimana lagi? Tidak, itu penyakit jemaah. Dan juga menyalahi fitrah binatang. Yang namanya jantan ngejar apa? Ngejar betina. Yang kita lihat jantan kalau kejar-kejaran sama jantan, ayam jago sama ayam jago ngapain? Berantem gitu kan. Berantem, menyalahi fitrah binatang dan juga menyalahi fitrah tumbuhan. Sudah. Jadi kerusakan di atas kerusakan jamaah. Makanya Allah azab mereka, kaumnya Nabi Lut, dengan azab yang sangat pedih. Wa ja'alna safilaha, ya, faja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami jadikan permukaan bumi yang di atas menjadi di bawah dan sebaliknya. Ya. Jadi diputar gitu kan bumi itu. Setelah itu Allah hujani mereka dengan batu yang keras. Ya. Makanya alhamdulillah jamaah sekalian, di negeri kita banyak orang-orang yang mencegah adanya usaha-usaha untuk melegalkan pernikahan sama jenis. Nah, ini orang-orang orientalis, sekuler, yang ngikutin gaya barat, berusaha agar pernikahan sama jenis itu disahkan. Naudzubillah jamaah sekalian, kalau misal pernikahan sama jenis disahkan gimana coba? Banyak orang kontrak semuanya, Pak. Gay-gay semua gitu ya. Bahaya, kesian gadis-gadis yang belum menikah. Kesian janda-janda yang belum menikah gitu kan. Nah, jadi ya ini perbuatan yang sangat keji, fawahish. Dan ya banyak perbuatan-perbuatan keji lainnya. Ya intinya ini wasiat yang keempat. Mungkin saya kira cukup ya sampai wasiat keempat saja. Adapun wasiat kelima, keenam kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang jika memang kita diizinkan untuk bertemu lagi. Iya. Jadi yang pertama tadi apa? Berbuat syirik. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, membunuh anak. Yang keempat, jangan berbuat keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Iya. Silakan mungkin di antara jamaah yang ada pertanyaan silakan ditulis, tidak apa-apa.
Bapak-bapak pertanyaan nggak? Jelas ya? Ya, silakan Pak. Tetap di sana. Iya. Sendirian. Iya. Iya. 6 jamaah sekalian. Kadang ada ya kasus seperti yang Bapak sampaikan. Jadi ada orang tua kita yang mungkin tinggal sendirian, mungkin ibu kita sendiri atau bapak kita sendiri. Sedangkan kita terikat kontrak kerja, ya dia harus tinggal di kampung, kita tinggal di Jakarta. Dia kondisinya sendiri. Dan kita sudah minta dia untuk tinggal bersama kita, nggak mau. Dia itu kebiasaan orang tua nggak mau kayak gitu. Karena dia lebih menikmati alamnya, ya kan, ke kebun gitu kan. Beda alam kita di Jakarta gitu ya. Kadang mereka di sana ya ke sawah gitu kan. Kadang disuruh dipaksa apa gitu nggak mau. Iya. Maka bagaimana solusinya agar kita juga bisa mendapatkan ridho orang tua kita? Karena tadi kita sampaikan ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Yang pertama adalah ya lihat kondisinya. Kalau memang dia masih sehat, masih apa, udah sebatas kita kirim uang, ya. Kemudian juga sebatas kita ya telepon gitu kan, yang penting kabarnya baik gitu ya. Kalau misalnya dia dalam kondisi kurang sehat, maka ya kita berusaha untuk mengirimkan orang ke sana. Artinya mungkin yang membantu dia. Karena tidak ada siapa-siapa lagi gitu kan. Ya. Kalau kita ke sana mungkin kita karena kerja, nggak mungkin. Terus juga banyak anak. Jadi bagaimana solusinya agar orang tua itu kita nyaman? Ya. Karena inti dari berbakti kepada orang tua itu tidak diatur oleh syariat. Tidak diatur. Yang penting perbuatan baik yang itu membahagiakan kedua orang tua kita, itu intinya. Orang tua kita baik, nyaman, ya, kemudian juga senang dengan kita, itu sudah dikatakan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi tidak harus membantu terus-terusan begitu kan, tidak. Jelas ya? Itu mungkin solusinya. Ustadz, tadi Ustadz bilang kalau kita tidak boleh steril permanen. Tapi bagaimana jika kita melahirkan secara sesar, di mana dokter akan menganjurkan steril bila sudah 4 kali sesar dengan alasan medis? Hukum asal steril memutus alat reproduksi, ini hukumnya haram. Hukum asalnya. Karena memang tujuan menikah adalah untuk banyak anak. Dan tadi sudah kita sebutkan ayat-ayat sangat jelas. Lalu bagaimana dengan kasus seperti ini? Dia udah sesar 4 kali. Ya. Maka langkah yang pertama adalah kita tidak hanya percaya dengan satu analisa dokter, tapi kita harus coba datangi beberapa dokter kandungan. Ya, 1, 2, 3. Jika memang ya semua dokter bilang ini harus di steril permanen, tidak boleh tidak, karena akan membahayakan. Semuanya dokter bilang kayak begitu. Maka sudah, kita ikuti apa kata dokter. Ini diperbolehkan. Karena ini memadaratkan, membahayakan dirinya. Dan ini boleh. Kalau seperti ini kasusnya, ini diperbolehkan. Tapi kalau hanya satu dokter bilang ini bahaya, kata dokter-dokter yang lain, gak apa-apa, tancap terus. Ya kan? Ya udah kita, ya artinya lanjut gitu kan. Dan memang banyak seperti itu. Ya, analisa dokter itu berbeda-beda. Ya, intinya kalau memang itu yakin membahayakan dirinya, gak apa-apa dia steril permanen. Ya, ini gak masalah. Berbeda kalau tadi sudah ditiupkan ruh. Kalau sudah ditiupkan ruh, ini tidak diperbolehkan. Iya, tentu juga harus izin suami ya. Nah, bagaimana seorang anak perempuan
yang sudah menikah berbuat baik kepada orang tuanya, sedangkan kita harus berbakti kepada suami yang lebih perhatian kepada kedua orang tuanya. Mana yang didahulukan, memberi kepada orang tua atau membayar hutang? Oh, yang pertama ini bagaimana cara berbaktinya? Iya, memang seorang istri ketika dia menjadi seorang istri maka dia harus lebih berbuat baik kepada suaminya. Adapun suaminya lebih mendahulukan berbuat baik kepada siapa? Kepada ibunya, kepada orang tuanya. Makanya para istri jangan menghalangi suaminya itu untuk berbuat baik. Kadang ketika dia ngirimin duit udah cemburu duluan, ya kan? Udah selalu ungkit-ungkit segala macam, ini nggak boleh. Ya, bagaimana caranya? Ya, maka semampu dia. Kalau dia punya anak banyak begitu kan, kemudian juga suaminya membutuhkan dia, ya sudah, kita berbakti kepada orang tua itu semampunya. Makanya tadi saya sampaikan, cara kita berbakti kepada kedua orang tua itu tidak diatur oleh syariat. Yang penting orang tua kita senang bahagia. Mungkin sering kita berkunjung ke rumahnya, atau mungkin telepon, atau mungkin tanya kabar, video call, atau mungkin kalau kita punya uang lebih gitu kan, kadang dikasih belanja sama suaminya, ada sisa sebulan sekitar 200.000, 300.000, kirim ke orang tua kita. Ya, jadi ini banyak orang salah paham tentang masalah bersedekah, memberikan hadiah. Bahwa yang paling utama orang yang kita berikan hadiah adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa diantaranya? Orang tua kita. Setelah itu siapa? Paman kita, bibi kita, adik kita, kakak kita. Kadang ini ya banyak orang yang kalau sama orang lain royal, bangun masjid luar biasa, tetapi banyak keluarganya yang dalam keadaan miskin. Ya, kadang dia harus minjem sama orang lain, dia minjem sama dirinya, ya nggak dikasih gitu kan. Nah, ini salah. Buat apa dia banyak sedekah tapi sama keluarganya itu tidak baik? Ya, jadi semampunya ya untuk berbakti kepada orang tua dalam kondisi seperti ini. Mana yang dahulukan, memberi kepada orang tua atau membayar hutang? Kalau orang tua kita sangat membutuhkan dan hutang itu ditempo, bisa ditempo gitu kan, misalnya bisa dibayar setahun 2 tahun, maka dahulukan memberikan kepada orang tua. Tapi kalau hutangnya ini harus bayar, kalau ditunda harus denda gitu kan, maka tentu yang lebih dahulukan adalah membayar hutang. Ya, membayar hutang karena ini berkaitan dengan hakul adami, karena khawatir kalau dia meninggal dalam keadaan punya hutang, ini dosanya juga sangat besar. Jadi intinya mana yang paling maslahat buat dia. Seorang saat muda percaya dengan jimat-jimat, syirik, tetapi setelah tua dia mengikuti pengajian sunnah karena baru dikasih tahu walaupun pengajian sebelumnya diikuti. Iya, berdosakah? Nah, jadi kalau dia sudah bertaubat, ya sudah, artinya insya Allah taubat nasuha. Jadi mereka yang tidak akan diampuni dosanya tadi adalah mereka yang meninggal dalam keadaan apa? Belum bertaubat. Berdosakah suami meninggalkan istri dan anak-anaknya karena si istri tidak bersedia diajak pindah ke rumah ibu kandung? Suami meninggalkan istri dan anak-anaknya karena si istri tidak bersedia diajak pindah ke rumah ibu kandung. Suami yang janda. Kok suami janda? Ibu rumah kandung, suami yang janda, bapak orang tuanya meninggal gitu ya. Bapak meninggal. Di samping itu suami membuka usaha kolom di dekat rumah ibunya. Curhat nih. Karena sudah hampir 5 tahun ya tidak mau bekerja lagi. Istrinya PNS hasil diajak bapak kandungnya, tinggalnya tidak mau jauh ke rumah ortunya. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini baiknya ditanyakan secara langsung ya, tidak secara umum, karena ini perlu mempelajari seperti apa kasusnya gitu kan. Karena kalau kita jawab secara umum ya berdasarkan keumuman aja, tapi kan kita perlu menganalisa gimana keadaan suami seperti apa, keadaan ibunya seperti apa. Ya, saya tidak bisa menjawab secara umum seperti ini, khawatir salah paham. Wallahu a'lam. Apabila mayat sudah dikubur, pelayat belum pulang, ada saudara datang di makam, bolehkah
dia sholat jenazah, boleh. Kalau dia belum sholat jenazah, datang ke kuburan dia sholat jenazah, boleh. Sebagaimana Nabi SAW menyolati wanita yang menjadi marbot masjid, meninggal, tidak dikasih tahu Nabi. Kemudian beberapa hari Nabi baru dikasih tahu. Nabi minta dikasih tahu kuburannya dan Nabi pun sholat di sana. Itu diperbolehkan. Bagaimana adab menerima telepon? Apakah yang ditelepon dulu mengucapkan salam? Apakah yang menerima telepon yang salam? Adabnya adalah yang menelepon. Jadi ibu kalau ditelepon atau bapak ditelepon, diem, angkat, diem. Nungguin siapa? Dia yang salam gitu kan. Ya. Terus kalau misalnya sama-sama diem gitu kan, ya udah. Ya kalau memang tidak sama-sama diem, udah kita duluan jawab mengucap salam gitu ya. Atau juga kita katakan naam, ya aya naon gitu. Ya. Jadi emang seperti itu karena kan izin dia. Dan juga kalau kita jawab WA gitu ya, ya cukup membaca bismillah. Tapi ada pula yang mengatakan salam karena salam itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu diantara kebaikan muslim mendoakan langsung 3 jamaah, mendoakan keselamatan, mendoakan rahmat, dan yang ketiga apa? Keberkahan. Jadi yang sesuai adab itu yang mengucapkan salam adalah yang menelepon, bukan yang mengangkat telepon. Isinya curhat semua nih. Apakah mencium kaki kedua orang tua termasuk berbuat baik kepada orang tua? Bolehkah itu dilakukan? Gak boleh, gulu. Kaki dicium-cium ya bau lah, bau sikil ya. Ya. Apalagi kita lihat tuh ada video yang sempat viral gitu kan. Ada seorang tentara apa gitu kan datang, kemudian kakinya dicuci, kaki ibunya di baskom, setelah itu dicium, diminum gitu ya. Gulu. Ini gulu berlebihan. Gak boleh, bukan seperti itu cara berbakti kepada kedua orang tua. Saat kondisi merantau, apakah berbakti ini harus selalu berada dekat orang tua? Tidak harus. Saya katakan tidak harus ya. Cukup dia ya kirim duit gitu kan. Ya. Artinya dengan cara apa saja diperbolehkan. Datang ke rumahnya setiap bulan atau 2 bulan sekali gitu kan, kasih amplop, tapi ada isinya ya. Ya nggak masalah, ini diperbolehkan. Ya, telepon orang tua senang, itu termasuk berbakti. Jadi nggak harus tinggal di rumahnya. Ya, bantu kebutuhan dan kita hanya harus cekatan. Kita dapat kabar orang tua sakit, udah langsung kita kirimin. Jangan tanya dulu, Pak butuh duit enggak? Jangan, langsung kita kirimin. Kadang orang tua itu nggak enak sama kita. Ya, kita harus mengerti. Jangan minta dimengerti. Orang tua yang sudah meninggal bisa naik derajatnya di akhirat karena istighfar anaknya. Naam. Apakah yang dimaksud istighfar itu setiap saat istighfar? Yang kita ucapkan meski tidak niatkan khusus untuk orang tua. Yang dimaksud dengan istighfar di sini adalah doa khusus. Kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini akan mengangkat derajat orang tua kita. Kalau kita hanya baca astagfirullah, astagfirullah, kan artinya apa? Astagfirullah, astagfirullah, aku mohon ampun untukku. Jadi kalau misalnya kita mendoakan ampunan untuk orang tua kita dengan membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu harus diniatkan seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya kita memakai minyak yang minyak itu ditemukan seorang yang beragama Hindu dan didapat menurut beliau dari wangsit saat orang tersebut lumpuh? Apakah termasuk syirik? Ya jelas syirik. Syirik. Udah dibuang minyaknya itu, ganti pakai minyak zaitun. Ya. Karena keyakinannya beda. Iya kan? Jadi yang menyembuhkan itu bukan karena minyaknya, tapi karena apa? Wangsitnya gitu kan. Iya, nggak boleh dibuang ya minyaknya itu. Lebih pakai minyak zaitun berkah, karena kan Allah bersumpah wati ini zaitun, dan minyak zaitun yang paling bagus itu ya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin mengkonsumsi minyak zaitun yang asalnya itu dari Palestina.
itu paling bagus tuh minyak zaitun Palestina. Ya. Orang tua sudah meninggal, ibu mertua tinggal di rumah kita. Apakah kesempatan masuk surga masih berlaku juga bagi mantunya? Naam, masih berlaku. Jadi orang tua kita yang sudah meninggal gitu kan, dua-duanya, dan mertua kita masih hidup, maka justru kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Walaupun secara keutamaan berbeda ya, tapi ini juga termasuk perbuatan yang baik, karena ketika seorang sudah terikat dengan pernikahan, maka dia juga harus berbuat baik kepada saudara istri atau juga saudara suami, terutama mertuanya. Dan juga kita sebagai seorang suami jangan hanya memberikan ataupun mengirimkan uang kepada orang tua kita saja. Ya, orang tua istri juga harus diperhatikan. Ya, inilah yang menimbulkan kecemburuan sosial gitu kan, yang membuat sakit hati istrinya. Kenapa kok giliran orang tuanya baik, royal, tapi giliran sama ibu saya atau mertuanya malah hitung-hitungan. Nah, ini yang membuat konflik dalam rumah tangga. Ya. Artinya kalau seperti ini ya, dan juga kalau misalnya istrinya sangat istilahnya selalu ungkit-ungkit gitu kan, maka tidak mengapa suami itu memberikan sesuatu kepada orang tuanya tanpa izin istrinya. Itu diperbolehkan, daripada kalau dikasih tahu ungkit-ungkit terus gitu kan. Nah, apakah setiap semua ilmu yang kita dapatkan dari kajian harus kita sampaikan minimal pada anggota keluarga kita semua sampaikan, apakah berdosa? Iya, ilmu yang kita dapat itu ada dua. Yang pertama yang sifatnya ilmiah, ada yang sifatnya amaliyah. Yang sifatnya ilmiah itu artinya wawasan. Ya, tambah wawasan seperti sirah segala macam, itu nggak harus kita sampaikan. Tapi yang sifatnya amaliyah seperti ini gitu kan, kita bahas larangan-larangan, maka wajib untuk kita sampaikan kepada keluarga kita. Ya, dan menyampaikannya itu nggak harus habis maghrib semuanya kumpul kajian dengerin bapak ceramah, nggak harus seperti itu. Tapi diingatkan, ya, nggak seperti catatan kita nanti kita copy paste lagi sampaikan lagi gitu kan, nggak harus seperti itu. Tapi kita ingatkan anak-anak kita, itu maksudnya. Jadi nggak harus ada pertemuan-pertemuan khusus. Kalau orang tua murid menyapa atau mengucapkan salam saat bertemu dengan para guru yang berlawanan jenis, boleh atau tidak? Boleh. Ya, justru ini juga hal yang sangat dianjurkan. Ya, ketika wali murid bertemu dengan guru, salam. Ya. Nah, kecuali kalau memang itu menimbulkan fitnah. Tapi ya, adabnya tidak mengapa ya untuk sama-sama mengucapkan salam. Bagaimana orang tua yang keras hatinya tidak mau diajak mengaji karena menganggap yang mengaji itu radikal. Ya. Ya, ini menghadapi orang tua seperti ini jamaah sekalian, yang pertama adalah kita harus introspeksi dulu, apakah cara penyampaian kita yang salah? Nah itu, kalau memang penyampaian kita sudah benar, maka ya sudah, kewajiban kita hanya menyampaikan. Tinggal kita banyak berdoa. Ya, itu solusinya, singkat kan? Nah, ada dua orang pria yang niat ingin menikahi saya, Masya Allah. Tapi kedua pria tersebut belum pernah ikut kajian sunnah, dan mereka belum berakhlak yang baik, ilmu agamanya masih ketek, kurang. Maksudnya sih kurang. Masih suka bernyanyi, masih juga main musik, ngeband. Yang satu lagi suka melalaikan sholat di masjid. Bagaimana solusinya Ustaz? Tolak dua-duanya. Dua-duanya jamaah. Iya, walaupun dia ganteng, kerjanya bagus, itu kan tolak. Karena yang Nabi dahulukan apa? Agama. Ya, insya Allah masih banyak bujang-bujang yang belum nikah gitu kan, yang sudah mengaji sunnah. Ya, walaupun yang sudah ngaji sunnah, ekonominya, kerjaannya pas-pasan gitu kan. Ya, karena ini yang akan menjadi pemicu utama terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Ya, ketika istrinya mendiamkan suaminya melakukan kemungkaran, ini pasti akan terjadi keretakan. Ya, jadi intinya, ya, berdasarkan pertanyaan ini, tolak dua-duanya, cari yang lain. Demikian.
Dua lagi nih ya. Ini banyak nih yang dikit-dikit aja. Penjelasan Ustadz, saya belum paham masa kelahiran, sedangkan azal alat KB tidak boleh. Iya, tadi sudah kita sebutkan, ya, hukum asal azal meminta suaminya untuk azal mengeluarkan di luar, ini asalnya nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, kecuali kalau memang suami itu ridho gitu ya. Kalau nggak ridho ya nggak boleh. Nah, kemudian kalau takut punya anak lagi gitu kan, ya maka tadi kita kembalikan kepada apa tujuannya. Kalau membatasi jelas nggak boleh. Kalau misalnya memang anaknya masih kecil-kecil, ya kembar 3 gitu kan, kecil-kecil semuanya, misalnya gitu kan, maka ya jangan azal solusinya, mungkin KB. Karena hak suami itu adalah diberikan kepuasan dalam berhubungan. Demikian pula istrinya seperti itu. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.